Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya pemirsa syiar malam. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Nizamul Hukmi fil Islam. Insya Allah ini edisi yang ketujuh dan masih membicarakan seputar spesifik tentang khilafah. Sebelum saya membahas tentang bab ini, kalau di kitab Nizamul Hukmi itu tentang inqadul khilafah, ya. Jadi dalam keseharian kita eh, sebagai seorang Muslim itu dituntut untuk memenuhi akad-akad, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam surat apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, bahwa kita itu diminta umat Islam itu untuk memenuhi akad. Jadi akad ini penting dalam fikih hasanah, fikih Islam. Jadi seluruh aktivitas-aktivitas yang ada dalam keseharian kita itu di dalam Islam itu diatur, ya. Dan aturan-aturan itu, ya, dalam bentuk fikih, ya. Makanya misalkan dalam fikih muamalah ada yang namanya akad, ya. Akad itu macam-macam, ada akad untuk transaksi jual beli, untuk akad macam-macam lah gitu. Jadi intinya akad ini sesuatu yang menjadi penting dalam standar penilaian dalam Islam, ya, sehingga nanti dalam khasanah fikih Islam itu nanti misalkan akad nikah, eh, akad jual beli, akad macam-macam ini kan muamalah. Nah, nanti di dalam politik itu ada yang namanya akad juga gitu. Itu akad politik. Nah, jadi ini menjadi ini dalam keseharian kita. Saya ingin tegaskan bahwa di dalam Islam itu akad itu menjadi sangat penting. Bahkan sebuah muamalah itu bisa bisa dinilai benar salahnya, halal haramnya itu dilihat dari sisi akad yang terjadi. Itu termasuk ini ya pembahasan tentang khilafah. Mohon maaf saya minta izin untuk share screen supaya lebih memudahkan. eh hmm, Ustaz, Masuk. masuk ya? Oke. Alhamdulillah kan. Jadi, oke, kita akan membahas tentang eh, apa namanya seri yang ketujuh. Kita akan membahas tentang ini, ya. Tentang eh, apa ya, akad pertama, sah atau tidaknya sebuah sistem khilafah. Makanya di sini disebutkan sebagai apa ya, legalitas, ya, akad legalitas khilafah. Ya. Jadi akad khilafah itu di sini disebutkan apa namanya, akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan. Sebagaimana akad-akad yang lain, ya, ada akad nikah, akad jual beli, akad bisnis, akad politik itu harus ada keredoan, ya. Karena memang eh, baiat, ya, yang dimaksudkan di dalam Islam itu adalah baiat untuk taat, ya, untuk mentaati kekuasaan. Jadi dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibaiat, ya, untuk memegang tampuk kekuasaan, ya, dan kerelaan bagi pihak yang membaiatnya, gitu. Jadi kalau saya bayangkan dalam keseharian itu kan ada kepala sekolah, ya. Kepala sekolah itu dia sah menjadi kepala sekolah ketika dilantik oleh yayasan misalkan. Jadi sah dan tidaknya apa namanya seseorang menjadi kepala sekolah itu adalah ketika, ya, dia berkomitmen, ya,
kepala sekolah dengan yayasan untuk menjadi kepala sekolah, ditandatangani. Nah, maka setelah ditandatangani ya dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu, maka akad ini mengikat ya, mengikat kepala sekolahnya, mengikat yayasannya. Nah, dalam kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah nanti, maka khalifah itu ya yang akan menjadi pemimpin umat Islam itu berakad dengan pihak-pihak yang membaiatnya. Gitu. Nah, baiat ini harus atas dasar kerelaan, ya, harus atas dasar eh, kerelaan dan pilihan. Ya, tidak boleh ya mengambil baiat dari kaum muslimin dengan kekerasan, dengan pemaksaan, ya, karena dengan demikian akad yang diambil nanti akad baiatnya menjadi tidak sah. Gitu ya, sebagaimana dalam keseharian ya ketika bertransaksi itu ya kan harus saling ridho ya, salah satunya, salah satu unsur yang menjadi sah atau tidaknya harus tidak boleh saling memaksa. Jadi khilafah itu akan sah dinyatakan resmi menjadi seorang khalifah ketika ada akad ya, membaiat ya, berbaiat secara sukarela. Nah, ketika akad sudah sempurna, jadi ketika misalkan ada sekelompok orang, beberapa orang atau sekelompok orang melakukan baiat kepada seseorang dan sempurna, ya, maka orang yang dibaiat itu akan resmi menjadi waliul amri yang memegang tampuk kekuasaan, dan setelah akadnya sah sempurna maka dia wajib ditaati. Itu dalam konteks apa namanya tadi yang saya sederhanakan, misalkan kepala sekolah begitu dia dapat SK ditandatangani oleh yayasan, nah, misalkan begitu, maka dia sah menjadi kepala sekolah, dan apa namanya di tangannya ada otoritas untuk menjalankan fungsi kepala sekolah. Nah, demikian juga ketika akad ya pembaiatan seorang khalifah itu sempurna, maka orang yang dibaiatnya itu akan resmi menjadi waliul amri ya, yang menjadi pemegang kekuasaan, menjadi pemegang pemerintahan, dan dia harus ditaati. Nah, status baiat yang diberikan apa khalifah setelah itu. Jadi yang pertama kan baiat legalitas pengangkatan yang disebut dengan baiat inqad ya. Maka setelah itu akan menjadi baiat taat ya. Apa namanya baiat ketaatan. Jadi ketika khalifahnya sudah sempurna menjadi khalifah, maka yang berikutnya adalah dia meminta kepada umat Islam untuk berbaiat ketaatan. Nah, pada saat itu dia boleh ya memaksa orang-orang yang belum berbaiat untuk berbaiat kepadanya, karena pemaksaan tersebut dalam mereka mentaati khalifah secara syar'i ya. Dan mentaati khalifah itu menjadi wajib. Jadi ketika saya perkecil dalam konteks tadi kepala sekolah, begitu SK keluar menjadi kepala sekolah, maka yang di bawahnya itu ya harus mengakui dia sebagai kepala sekolah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Ya, demikian juga ketika akad ya politik pengangkatan seorang khalifah dengan baiat inqad ya, maka setelah itu maka umat ini akan melakukan baiat taat ya. Dan ketika mengambil baiat taat itu bisa ya menggunakan pemaksaan dalam tanda petik ya. Atas dasar itu maka baiat pada awal yang disebut dengan baiat inqad tadi merupakan akad yang hanya bisa dikatakan sah manakala ya rela ya, dengan kerelaan dan apa namanya wa ikhtiar ya, dengan pilihan ya. Jadi ini fikihnya ya apa namanya sahnya atau sempurnanya sebuah sistem kekhilafahan. Adapun tadi ditegaskan lagi, setelah akad baiat pengangkatan khalifah maka berubah menjadi tadi apa namanya baiat ketaatan, yaitu kesiapan untuk melaksanakan perintah khalifah, dan untuk diperbolehkan untuk itu, untuk meminta baiat taat itu ya diperbolehkan, ini saya ulang ya dengan pemaksaan dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sistem kekhilafan seseorang yang seseorang tidak akan menjadi khalifah ya jika kaum muslimin sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tidak menyerahkan jabatan itu. Ini rule-nya. Jadi makanya kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Ada di tangan umat, bahwa kedaulatan asyadah itu ada di tangan syariat, di tangan hukum syara, tapi yang namanya kekuatan kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Nah, dia seorang khalifah ya akan memiliki kewenangan memerintah ya jika pelaksanaan akad pengangkatan khilafah itu sempurna ya. Dan akad ini tidak akan sempurna kecuali pertama orang yang mencalonkan diri atau yang dicalonkan untuk ada orangnya ya, kemudian ada kaum muslimin yang sepenuhnya rela ya membaiatnya sebagai khalifah. Ini saya kutipkan satu, oh ya sebentar, oh belum. Jadi baiat itu dari kaum muslimin. Jadi umat Islam yang memiliki hak mengangkat seorang khalifah. Kemudian begini, ya ketika ada pemerintahan yang disebut sebagai mutasallit, ya, pemerintahan yang memberontak. Maksudnya begini, misalkan gini, ada seseorang yang merebut kekuasaan, ya, kemudian berhasil mengambil alih pemerintahan, maka dia tidak secara otomatis menjadi khalifah, ya, sekalipun dia memproklamirkan diri sebagai khilafah kaum muslimin. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu ada istilah ISIS, ya, ada Islam. ISIS itu Islamic State Irak dan Suriah kalau tidak salah. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat Islam. Nah, jadi ketika dia itu merebut kekuasaan itu tidak secara otomatis menjadi khalifah. Sebab ya misalkan dengan cara maksa-maksa itu tidak bisa ya. Tidak bisa sah ya. Karena baiat yang secara paksa atau dengan tekanan tidak dianggap sah dan tidak akan mewujudkan akad khalifah. Karena khilafah sekali lagi dibangun atas dasar ridho dan khiyar atau pilihan. Namun, nah ada catatan, jika seseorang yang merebut kekuasaan tadi dia sudah dapat ya bisa dapat meyakinkan umat Islam ya dengan propaganda, dengan kampanye sampai kemudian umat ini ridho ya, kemudian membaiatnya dengan kerelaan, maka dia menjadi sah. Ya, ini nanti di dalam lembar-lembar sejarah di Tarikhul Khilafah diceritakan ada beberapa khalifah yang mengambil kekuasaan dengan cara kekerasan. Tapi setelah itu ya khalifah ini melakukan propaganda untuk meyakinkan masyarakat agar dia mau secara ridho berbaiat kepada dia. Nah, yang berhak dijadikan khilafah itu siapa? Nah, ini nanti di dalam sejarah ini ya ada fakta sejarah. Ini sebenarnya saya lengkapi di yang ini. Saya sebut ini. Siapa yang berhak menjadi khalifah? Ya. Jadi ini saya buat sejak timeline sejak wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini era Rasulullah SAW ya sekitar 622 sampai 632. Kemudian diganti oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab kurang lebihnya sekitar 10 tahun. Kemudian Utsman bin Affan, Ali, dan ada sekitar 6 bulan nanti di sini Hasan bin Ali. Nah, kita lihat ya sirahnya dulu, ya sejarahnya di dalam Islam, sehingga kita pertanyaan yang tadi, siapa yang berhak untuk menjadi khalifah
Ya, kita lihat di dalam sejarah. Ini saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 kali suksesi kepemimpinan di era pasca Rasulullah yang ini kita kenal dengan istilah Khulafaur Rasyidun. Ya. Nah, pada pada apa namanya suksesi yang pertama kita tahu ya bahwa ada suksesi yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah ya. Ketika kemudian kepemimpinan dari Rasulullah SAW itu berpindah kepada Abu Bakar. Jadi ada sebuah proses politik di Saqifah Bani Sa'idah, sebagian atau saya sebut dengan tokoh-tokoh ya Ansor ya dan nanti berdatangan dari Muhajirin yang berdiskusi ya tentang siapa pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti secara aklamasi ya Abu Bakar itu dibaiat. Nah, ini suksesi pertama. Jadi transfer kepemimpinan dari Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian yang kedua, itu kita pun tahu ya di dalam sejarah bahwa ketika Abu Bakar sakit, beliau itu membuat semacam risalah atau surat yang diperuntukkan untuk pengganti dirinya dan beliau menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi pengganti gitu untuk menjadi penggantinya. Nah ini artinya ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, ketika transisi kepemimpinan dari Umar kepada Utsman bin Affan, ya ada yang namanya kalau istilah saya dewan formaturnya yang terdiri dari 6 sahabat yang nanti para fuqaha itu mengistilahkan dengan istilah ahlul halli wal aqdi. Nah, nanti ahlul halli wal aqdi inilah yang nanti meminta pendapat dari masyarakat, bahkan disebutkan door to door meminta pendapat dari umat Islam siapa yang akan menjadi pemimpin sampai kemudian terpilihlah Utsman bin Affan ya. Nah, kemudian ya kan waktu itu antara Ali dan Utsman bin Affan. Nanti terpilihlah Utsman. Nah, setelah itu transisi dari Utsman kepada Ali itu terjadi secara aklamasi ya. Ya, secara aklamasi di mana Ali langsung terpilih dan termasuk berikutnya. Nah, nah pemirsa Syiar Malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat apa ya? Perjalanan ini ya suksesi yang berbeda-beda ini beberapa pihak itu menganggap bahwa tidak jelasnya sistem kepemimpinan Islam. Ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak baku. Nah, maka di sini harus clear dan saya sebutkan di sini ya bahwa eh, bahwa era kenabian Rasul sebagai pemimpin pemimpin agama dan pemimpin politik itu legalitasnya itu dari wahyu. Nah, pasca Rasul wafat maka ya yang baku dan ini bagus sekali lagi pengangkatan khalifah ini selalu pakai baiat gitu. Artinya proses yang namanya aklamasi di sini, penunjukan di sini, ahlul hali wal akdi di sini dan kemudian aklamasi dan berikutnya ini adalah cara memilih sosok khalifah. Ya. Cara memilih sosok khalifahnya. Adapun resminya dia berada di tampuk kekuasaan Islam itu hanya dilakukan dan hanya bisa sah dengan adanya baiat gitu. Nah, ini yang menjadi pola baku. Jadi salah besar kalau kemudian apa namanya bahkan nanti dibumbui nih di peristiwa Saqifah Bani Sa'idah itu ada bumbu apa para sahabat itu berkonflik ya bahkan hampir menghunus pedang. Nah, ini keterlaluan sekali. Jadi apa namanya ya ini kan saya melihat memang ada beberapa pihak khususnya kalangan liberal gitu ya selalu perspektifnya terhadap sejarah Islam itu jelek
ya, yang kelihatan, yang tampak di mata mereka orang liberal itu jelek semua dari Islam itu, nggak ada baiknya sama sekali. Jadi ini yang saya agak emosi juga kalau kalau apa lihat pernyataan orang-orang liberal mensikapi sejarah-sejarah Islam. Jadi sejarah Islam itu selalu yang kelihatannya jelek-jeleknya ya. Dan ini sangat-sangat buruk sekali. Bahkan nanti saya balik hari ini kelihatan jelek semua. Nah, jelek-jelek. Nah, eh, pemirsa syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi ini ya, nah dari itu, jadi fakta baiat di masa Khulafaur Rasyidun semuanya adalah sah, ya. Baik yang transisi dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, semuanya sah, ya. Bahkan ya dalam pandangan orang yang memerangi, karena begini, kita tahu ya, eh, nanti kan wafatnya Umar itu kan dengan pembunuhan. Wafatnya Utsman itu juga pembunuhan. Bahkan wafatnya Ali juga pembunuhan. Maka sebenarnya di situ sudah ada upaya-upaya untuk merongrong kekuasaan. Ada oposisi dalam tanda petik yang diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu agar dunia era itu menjadi era yang tidak stabil. Nah, saya ingin tegaskan bahwa oposisi dalam tanda petik ya, itu pun ya menerima estafeta kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sebab ya terbukti bahwa mereka yang menentang tadi tidak membaiat orang lain, tidak bikin khalifah tandingan. Jadi ketika Abu Bakar ada yang tidak suka, ketika Umar naik ada yang tidak suka, ketika Utsman naik ada yang tidak suka, Ali naik ada yang tidak suka. Tapi tidak lantas yang tidak suka ini membaiat orang lain atau menyangkal, menolak, wah aku nggak meriah, nggak begitu. Tetapi yang terjadi itu adalah mereka itu yang oposisi para khulafaur rasyidin itu hanya orang yang ini menuntut keadilan. Ya, yang membunuh Umar siapa, yang membunuh Utsman siapa, membunuh Ali siapa, ya kayak gitu gitulah. Jadi ada tendensi politik yang ingin dimunculkan gitu. Tetapi semuanya itu sah dan itu ya oleh para ulama di kemudian hari ditetapkan sebagai ijma, ya, bahwa penetapan kepemimpinan pada era khulafaur rasyidin itu sebagai ijma sahabat sampai ya wafatnya Nabi SAW yang sampai belum dikebumikan sampai 3 hari 2 malam itu menunjukkan bahwa ijma kepemimpinan Islam itu menjadi sangat penting ya di dalam menjalankan roda pemerintahan atau urusan-urusan pemerintahan dan juga urusan-urusan agama. Nah, selanjutnya atas dasar inilah maka khilafah dapat terwujud dengan sah jika pembaiatnya dilakukan oleh mayoritas wakil umat yang mewakili sebagian besar dari tempat di mana wilayah sebelumnya ada. Jadi kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW wafat itu teritorialnya itu Jazirah Arab, ceritanya begitu. Kemudian ketika Umar itu meluas sampai ke Irak, sampai ke Mesir, maka itulah wilayahnya. Itu wilayah umat Islam kan banyak. Nah, tetapi siapa yang melakukan baiat ya mayoritas yang mewakili. Nah, tentang siapa itu ya itu nanti bisa ada keterwakilan yang nanti kita kenal dengan istilah ahlul halli wal aqdi, karena memang secara teknis menjadi sulit ya, bahkan mungkin tidak akan pernah bisa melakukan baiat iniqad ketika ya harus ya mengharuskan secara penuh ya umat Islam berbaiat. Nah, tetapi cukup dengan keterwakilan atau keterwakilan. Ya. Maka ya baiat pertama yang kita kenal dengan istilah baiat iniqad ya, khilafah atau legalitas atau peresmian. Adapun setelah baiat ini nanti akan kita kenal dengan istilah baiat ta'ah. Ya, baiat ta'ah itu adalah baiat untuk mentaati khalifah yang sudah resmi ditetapkan. Jadi ini adalah fikihnya di dalam Islam, pengangkatan khalifah. Nah, apabila salah satu negeri Islam, jadi kita tahu bahwa umat Islam itu sudah
apa ya, Maroko sampai Maroke, bahkan sampai Amerika begitu. Apabila salah satu negeri Muslim telah membaiat seorang khalifah dan sah akad pengangkatannya, maka seluruh umat Islam wajib berbaiat kepadanya dengan baiat ketaatan. Nah, jadi ketika syarat-syarat sebagai sahnya baiat pertama seorang khalifah itu sudah terpenuhi, maka seluruh umat Islam itu wajib baiat ta'ah, ya. Tetapi ada 4 syarat. Ya. Makanya waktu eh, siapa namanya, Abu Bakar al-Baghdadi dulu ya memproklamirkan ISIS, ya, apa namanya, dan ada beberapa pihak yang terprovokasi menjadi pengikut ISIS waktu itu, tetapi kemudian dengan standar ini kita bisa nyatakan bahwa yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi itu adalah khilafah palsu. Nah, kira-kira begitu. Khilafah, bahkan kalau dalam penilaian saya, uh, khilafah yang akan memonsterisasi, karena nanti kita bisa saksikan kebijakan ISIS waktu itu sangat sangat mengerikan, ya, membunuh secara live, membabi buta dan seterusnya dan seterusnya, sehingga pada akhirnya uh, uh, persepsi masyarakat atau umat terhadap khilafah itu seolah-olah ya menjadi ketakutan lah, karena sangat sangat mengerikan lah. Saya masih, ya, kalau tidak salah saya masih memiliki beberapa dokumen tentang video-video yang disebarkan oleh ISIS tentang tadi apa namanya, ya, eksekusi terhadap siapapun yang uh, uh, tidak mau berbaiat kepada dia. Nah, 4 syarat, ya, 4 syarat sahnya pendirian khilafah itu ada di halaman 57 ini. Jadi syarat untuk bahwa khilafah itu sah itu apa? Yang pertama itu adalah ayyakuna sultanu zalikal futril sultanan zatiyan. Jadi kekuasaan negeri itu haruslah mandiri, ya, yaitu hanya berdasar kepada umat Islam, bukan kepada salah satu negara kafir atau di bawah pengaruh negara kafir. Jadi kekuasaan yang mengklaim sebagai khalifah, maka dia harus mandiri, kekuatannya mandiri, tidak boleh ada backing dari di luar mereka, ya. Dan di kemudian hari bahkan nanti diakui sendiri oleh apa namanya, Hillary Clinton, bahwa CIA itu membentuk ISIS, ya. Saya ada beberapa rekaman yang menunjukkan bahwa mereka tidak mandiri. Mereka itu kekuatan mereka itu tidak mandiri, ya, tetapi di backup oleh kekuatan-kekuatan ya bukan umat Islam, ya. Karena syarat pertama itu adalah kekuatannya itu, ya, uh, jadi iyastani itu ilal muslimina wahdah. Jadi harus disandarkan kepada kekuatannya umat Islam, tidak boleh yang lain, ya. La ila daulatin kafiratin, ya, tidak boleh apa namanya, disandarkan kepada negara-negara kafir. Yang kedua adalah amanul muslimuna fi zalika futubi amanil Islam. Nah, keamanannya, ya, penjaminan keamanan kaum muslimin di negeri itu, ya, juga keamanan yang dijamin oleh Islam, bukan oleh orang kafir, ya. Artinya pemeliharaan keamanan mereka dari gangguan luar dan dalam negeri berasal dari kekuatan umat Islam sebagai kekuatan Islam semata. Jadi tidak boleh apa namanya, dia aman karena kekuatan asing, tidak boleh. Gitu. Apalagi kalau aman dan tidak amannya tergantung kekuatan asing, maka sungguh itu tidak bisa, ya. Dan nanti di kemudian hari, ya, apa namanya, fakta ISIS itu menunjukkan apa yang menyelisihi dari apa yang disebutkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam syarat-syarat sahnya, ya, pendirian khilafah. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya, segera menerapkan Islam secara serempak, ya. Disebutkan
apa namanya tatbikul Islam kamilan tatbikon inkilabian syamilan. Jadi apa namanya menerapkan Islam secara sempurna, ya, langsung, ya, tidak di apa namanya tidak dicicil, ya, tetapi langsung sempurna secara kafah, ya. Kemudian yang keempat, syarat sahnya mendirikan khilafah itu adalah khilafah yang khalifah yang dibaiat harus memenuhi syarat iniqad, ya, meskipun tidak memenuhi syarat afdoliyat. Beberapa waktu yang lalu sudah kita sebutkan, ya, mulai dari apa baliknya, kemudian ya termasuk muslim, ya, balik, ya, kemudian cerdas, ya, termasuk di situ adil, ya. Sementara yang namanya afdoliyat, ya, yang namanya afdoliyat, ya, salah satunya itu sebagai mujtahid atau juga sebagai keturunan apa namanya Bani Quraisy, nah, maka tidak itu termasuk afdoliyat. Nah, maka ini adalah eh, dan saya ingat waktu itu ketika ISIS ini dideklarasikan, eh, ya, waktu itu Hizbut Tahrir dari mana itu, dari Palestina atau dari Irak, ya, itu menolak, ya, apa deklarasi khilafah versi ISIS karena memang tidak memenuhi 1, 2, 3, 4 ini, ya. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini terbukti bahwa ISIS itu tidak lebih hanya sekedar mainan Amerika untuk mendiskreditkan khilafah, ya. Dan sampai hari ini ada beberapa pihak yang apa namanya propaganda itu begitu menghujam di benak mereka sehingga mereka menempatkan khilafah sebagai sebuah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membahayakan, ya, bahkan menjadi apa monster, ya. Seolah-olah kalau khilafah tegak nanti akan dibantai, ada pembunuhan dan seterusnya dan seterusnya, ya. Alhamdulillah kita bisa mengenali bahwa itu adalah agenda orang-orang kafir. Nah, pemirsa syiar Islam yang syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah uh, jika khilafah telah berdiri di satu negeri dan telah terwujud, ya, maka wajib bagi umat Islam untuk bergabung, ya, di bawah panji khilafah, ya, dan berbaiat kepada khalifah. Maka wajib, ya, kalau memang benar sesuai dengan kriteria yang 4 tadi, ya, terkait dengan kekuasaannya, terkait dengan keamanannya, kemudian penerapan syariat Islamnya, ya, ya, dan apa namanya khalifahnya itu sesuai dengan syurutul iniqad, ya, maka meskipun tidak memenuhi syarat afdoliyah maka sah, ya. Nah, jika mereka tidak mau, maka, ya, mereka yang tidak mau berbaiat kepada khalifah yang tadi sudah dideklarasikan itu akan dihukumi sebagai bughod, ya, atau yang melawan. Maka khalifah nanti wajib untuk memerangi, ya, mungkin dalam bahasa ini adalah uh, uh, memfutuhat, ya, memfutuhat agar mereka mau tunduk kepada umat Islam ini, mau tunduk kepada khalifah dan bersatu di dalam kekuasaan kekhilafahan Islam yang didirikan itu. Ini secara fikih. Oke. Berikutnya, jika telah terjadi pembaiatan terhadap seorang khalifah secara syar'i dan telah memenuhi 4 persyaratan yang tadi, kemudian ada sebagian kaum muslimin yang melakukan baiat khalifah, ya, yang kedua, bukan hanya kedua, ketiga, keempat, ya, mungkin yang mengklaim sebagai khalifah, maka yang kedua ini harus diperangi, ya, harus diperangi sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan siapa saja yang telah berbaiat kepada seorang imam lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah ia mentaati imam itu selagi mampu. Dan jika ada orang lain yang ingin merebut kekuasaan,
ya maka ini ya fadribu ono kal akhar. Jadi dipukullah lehernya, dipenggal maksudnya. Gitu. Jadi apa namanya? Karena memang umat Islam itu tidak boleh punya pemimpin lebih dari satu seluruh dunia. Sebagaimana kita tahu ya di agama sebelah itu dia punya pemimpin spiritual tertinggi di Vatikan, apa namanya paus apa namanya itu. Bahkan mungkin agama-agama yang lain juga mereka punya. Jadi kesatuan spiritual. Nah, umat Islam itu punya kesatuan bukan hanya spiritual tetapi kesatuan politik dengan memiliki seorang khalifah. Jadi jika ada yang membaiat mengklaim dirinya sebagai khalifah, pada sudah ada khalifah sebelumnya, maka menurut hadis ini apa ya fadribu ya, dipukul, dipenggal ya apa lehernya, dibunuh. Dalam hadis yang lain faktul al akhar min huma. Gitu. Dan ini juga sama, apabila khalifah telah diangkat maka terwujudlah jamaah kaum muslimin di mana mereka wajib bergabung dengan jamaah itu dan haram untuk keluar darinya. Nah, jadi ini hadisnya ya. Man ra'a min amirihi ya, syai'an yakrahu apa ya. Jadi kalau kita itu sudah punya pemimpin kemudian tidak cocok gitu, maka kita diminta untuk fal yasbir alaih untuk bersabar. Fa innahu man faroko. Nah ini siapa saja yang berpisah atau berpecah belah dari jamaah itu ya famata illa mata mitatan jahiliyah. Jadi ketika dia apa namanya tafaruk dari jamaah kaum muslimin maka dia matinya mati jahiliyah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi memang ini harus disadari oleh umat Islam tentang kepemimpinan ini. Kemudian hadis lain juga sama ya. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya maka hendaklah dia bersabar. Ya. Ini hadisnya ada sama dengan yang tadi kita diminta untuk sabar. Ya. Siapa man faraqal jamaah atau shibron. Jadi siapa saja yang keluar dari jamaah itu shibron ya satu jengkal ya kemudian dia mati maka matinya mati jahiliyah. Makna dari hadis tadi hadis dua ini adalah harus selalu berada dalam satu jamaah atau satu kekuasaan. Ini umat Islam ya tidak boleh berpecah belah. Nah, kemudian orang-orang kafir bagaimana? Nah, orang-orang kafir itu tidak berhak ya ikut membaiat khalifah, tidak pula diwajibkan atas mereka untuk berbaiat. Orang kafir enggak ya. Non Islam itu orang kafir itu tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan dan tidak boleh ikut dalam memilih penguasa sebab mereka tidak diberi kesempatan untuk menguasai kaum muslimin dan tidak pula ada tempat bagi mereka untuk berbaiat. Ini dalam sistem politiknya ya. Tapi ini jangan dianggap sebagai sebuah apa namanya diskriminasi tidak. Wajar lah gitu, wajar. Jadi kalau kalau orang Cina misalnya orang Cina pemimpinnya harus orang Cina nggak boleh selain Cina wajar kan apa istilahnya bukan diskriminasi tetapi istilah itu limitasi dia membatasi jadi orang kafir tidak boleh ya ikut terlibat dalam suksesi kepemimpinan politik di dalam kekhilafahan. Nah ya siapa yang apa namanya berhak mengangkat khalifah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekuasaan atau sultan ya jadi milik umat dan menjadikan pengangkatan khalifah menjadi hak bagi kaum muslimin bukan hanya segelintir orang atau sekelompok. Jadi kaum muslimin secara umum ini hukum asalnya. Baiat dalam Islam hukumnya fardu bagi kaum muslimin. Jadi berbaiat itu wajib hukumnya. Bahkan disebutkan ini ya man mata walaysa fi unuqihi ya bai'atun ya mata mitatan jahiliyah. Jadi siapa saja yang mati di atas pundaknya tidak ada baiat maka matinya mati. Ini hukumnya fardu. Ya. Cuman nanti kan hadis ini banyak disalahartikan oleh beberapa kelompok umat Islam untuk melakukan baiat. Ya.
Ini kan harus ada baiat, kalau nggak ada baiat nanti matinya jahiliyah. Maka ada baiat kepada kelompok-kelompok kecil, baiat kepada jamaah, bukan kepada khalifah. Karena yang dituntut di dalam hadis ini adalah baiat kepada Amirul Mukminin, ya, bukan berbaiat kepada pemimpin-pemimpin organisasi, bukan. Karena itu tidak menggugurkan hadis ini. Kemudian baiat kepada khalifah hukumnya wajib tadi. Tapi tidak disyaratkan semua kaum muslimin harus mengambil baiat, ya, apalagi baiat iniqat tadi, ya. Maka karena memang ya sulit sekali kalau kemudian harus seluruhnya. Maka eh, kefarduannya, ya, kefarduan baiat ini hanya sampai pada kefarduan kifayah, bukan ain. Jadi kalau fardu kifayah tersebut telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban bagi yang lain telah gugur. Jadi wajib memang berbaiat, tetapi ini sifatnya fardu kifayah. Ya. Kemudian terkait dengan pembayatan khalifah yang harus, ya, dengan kerelaan dan pilihan, ya, khiyar. Maka ada hal yang harus diperhatikan, ya. Karena begini, mengambil baiat secara sukarela dan pilihan itu eh, mungkin belum terbayang, atau bahkan ini ada bisa terwujud, ya, atau tidak terwujud atau sulit terwujud. Nah, maka jadi yang pertama terrealisirnya ridho dari kaum muslimin seluruhnya. Yang kedua tidak terrealisirnya ridho dari seluruh kaum muslimin. Ya, gitu. Ya, maka bagaimana? Ya, dalam hal ini tidak ada batasan. Jadi ketika tadi harus seluruhnya, ya, sebenarnya secara syarat itu tidak ada batasan seberapa banyak, ya, orang yang membaiat pertama, ya. Tetapi memang ketika sudah ada yang membaiat, ya, nanti bisa 5, bisa sekelompok orang, ya, bisa banyakkan, ya. Eh, Kemudian yang lainnya itu diam, kemudian mentaati, maka ini merupakan amarah atau tanda, ya, bahwa eh, persetujuan atas pengangkatan tersebut. Makanya misalkan nanti keterwakilan itu nanti disebut dengan ahlul halli wal aqdi atau majelis umat. Ya, kalau saya membayangkan itu misalkan Indonesia, ya, di Indonesia ada wakil-wakil dari berbagai daerah yang orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, orang-orang soleh. Orang-orang inilah yang nanti akan berbaiat pertama. Nah, ketika sudah dibaiat yang lainnya diem, maka ini sudah bentuk persetujuan. Sebagaimana dulu, ya, mohon maaf ya, ini contoh yang untuk menjelaskan bahwa diamnya dan mentaati itu bentuk persetujuan, bentuk keridhaan. Contoh ketika era reformasi, ya, Soeharto itu lengser, ya, diganti dengan pemimpin yang baru. Itu kan yang melakukan perubahan politik dan sosial itu di Jakarta itu tidak banyak. Nah, tidak banyak, ya, mentok-mentoknya 1 juta lah yang melakukan gerakan-gerakan politik melengsarkan Soeharto waktu itu. Tetapi masyarakat secara umum diam, ya, diam, membiarkan. Bahkan setelah ada pemimpin yang baru juga mereka diam dan mentaati. Maka ini sebuah qarinah, ya, amarah itu, atau ya sebagai tanda bahwa mereka itu sudah setuju, sudah ridho terhadap kepemimpinan itu. Gitu. Nah, adapun jika belum terrealisir, maka para fuqaha menetapkan ada yang namanya ahlul halli wal aqdi. Maka ahlul halli wal aqdi ini sebagai bisa dianggap sebuah lembaga yang mewakili keredaan dari umat Islam. Ya, ketika ahlul halli wal aqdi itu sudah oke, ya, maka kelompok ini, ya, kelompok ahlul halli wal aqdi sebagai kelompok yang mencerminkan keredaan bagi kaum muslimin, maka ketika alul hali wal akti itu sudah oke, maka itu dianggap, ya, umat Islam ini sudah setuju. Kira-kira begitu.
Jadi ketika karena memang kadang-kadang kita ini akad politik masalah, bukan hanya sekedar akad akad transaksi jual beli, akad nikah, tidak, ini akad politik antara umat Islam dengan khalifah gitu. Dan ini memang di dalam kitab-kitab bab tentang politik itu bukan persoalan yang mudah gitu. Tapi alhamdulillah ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Hukum itu membuat polanya. Dan insya Allah apa namanya hasil istihad beliau ini sangat apa namanya sangat apa namanya kuat landasan hukumnya dan sangat kompatibel ya, sangat bisa untuk diterapkan dalam konteks realitas politik yang sekarang. Oke. Kemudian eh, ya jadi alul hali wal akdi biasanya dianggap sebagai orang-orang yang mencerminkan aspirasi kaum muslimin. Jadi cukup oleh ahlul hali wal akdi. Nah, siapa kaum muslimin itu? Jadi ketika bicara siapa sih kaum muslimin yang nanti baiatnya itu diperlukan untuk mengangkat khalifah? Nah, ketika kita ketahui ini dunia, makanya umat Islam itu kan banyak sekali. Ya, ini muslim banyak di sini, di negeri-negeri Islam banyak sekali. Nah, kaum muslimin adalah kaum muslimin yang hidup dalam negeri-negeri yang tunduk pada negara Islam. Ya, kita tahu bahwa dulu ya ini Islam itu kan dari Maroko sampai Maroke. Maroko di sini, dan ini Maroko sampai sini. Bahkan sekarang sudah melingkupi seluruh dunia. Nah, yaitu mereka yang menjadi rakyat kekhilafan sebelumnya. Ya, jika sebelumnya, jadi kita tahu bahwa dulu khilafah itu ya dari Maroko sampai Maroke, sampai India, sampai Uighur, Cina, sampai di sini daerah-daerah Asia Tengah sini ya Kazakhstan, Afghanistan, Kirgistan ini sini itu masuk. Ini Eropa ya bahkan daerah Balkan itu pernah menjadi wilayah kekuasaan Islam sampai ke daratan Spanyol itu juga pernah menjadi wilayah kaum muslim. Jadi siapa mereka? Ya mereka yang menduduki wilayah itu kaum muslim. Nah, atau mereka yang bisa menyempurnakan tegaknya negara Islam hingga khilafah bisa ditegakkan dengan adanya mereka. Ini kalau negara Islam sebelumnya belum berdiri dan mereka sedang berupaya mendirikan. Jadi kalau di negeri-negeri ini Islam pernah berdiri, tetapi misal ada satu negara, taruhlah misalkan Inggris ya, misalkan dengan sebuah keajaiban Inggris bisa menegakkan khilafah, ya umat Islam yang ada di situ yang bisa menyempurnakan tegaknya ini. Itu yang jelas yang dimaksud dengan kaum muslimin ya muslim yang Islam. Bahkan termasuk di dalamnya orang Islam itu ya orang munafik yang KTP-nya Islam tapi kelakuannya nggak Islam itu kan mungkin orang fasik, orang munafik. Nah, itu masih diakui sebagai kaum muslimin yang memang dia bisa untuk dimintai baiat taat nanti. Nah, kemudian penegasan lagi tentang uh, siapa yang memiliki hak untuk mengangkat khalifah, ya. Yang punya yang memiliki hak untuk melakukan pengangkatan khalifah serta disyaratkan dalam pengangkatan tersebut harus mendapatkan ridho mereka, ya, secara syar'i adalah mereka yang memiliki kekuasaan Islam secara nyata. Ya, nanti di dalam penjelasan berikutnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyebutkan ada istilah ahlul quwah. Ya. Jadi memang didukung oleh kemampuan militer yang cukup. Gitu. Baiat itu ditopang oleh kekuatan apa yang real yang mendukung kekuasaan Islam secara nyata. Oke. Yang berikutnya ini pembahasannya mungkin sampai situ. Cuman ini ada sakofah tambahan yang dikutipkan di dalam pembahasan ini tentang istilah manatul hukmi dan illatul hukmi itu berbeda. Ya. Bahkan dalam hal ini perbedaan ini sangat besar ya antara manat dan ilat. Gitu. Jadi kenapa ini dijelaskan bahwa menegakkan kepemimpinan Islam itu adalah wajib. Ya. Tentang bagaimana prosedurnya. Nah, jadi ini saya sebutkan misalkan manatul hukmi itu adalah objek yang menjadi sasaran diterapkannya hukum, ya, yaitu fakta yang sesuai dengan hukum yang hendak diterapkan. Ya, sementara yang namanya ilatul hukmi adalah pembangkit hukum, ya, menjadi asbab atau musabab munculnya hukum. Sederhananya begini,
eh, eh, apa namanya mayit apa namanya bangkai itu dijelaskan itu walah ya bangkai itu yang diuhilal yang tidak disembelih itu jelas diharamkan di dalam Islam. Itu namanya eh, apa namanya ilatul hukmi. Jadi dibunuh tidak dengan syariat hewan itu menjadi mati sia-sia jadi bangkai. Maka itu haram secara hukum. Tetapi bangkai itu diteliti. Apa ini kalau misalnya kita di pasar ini matinya benar apa tidak? Ah, itu namanya sudah manatul hukmi. Oh ini bangkai, ini bukan bangkai. Ah, itu apa namanya uh, upaya secara teknis untuk mengetahui mana tuh hukum objek hukumnya. Ini bangkai atau tidak bangkai. Tetapi ilat hukumnya sudah ada bahwa ini bangkai itu memang haram. Gitu. Jadi menegakkan khilafah itu, memilih khalifah itu diwajibkan di dalam Islam. Menurut ijma sahabat, menurut syarak bukan menurut akal. Gitu. Tetapi bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, ya nanti kita bisa lihat ya di dalam tadi lembar sejarah Khulafaur Rasyidun seperti apa ya kita teliti dan nanti itu dibakukan. Ini sakofah tambahan yang disebutkan di bagian ini ya. Insya Allah nanti minggu depan atau kapan lagi ya, kita akan membahas bab berikutnya tentang lebih spesifik tentang bayat. Jadi itu kajian kita tentang khalifah ya, tentang khalifah ya, tentang akad sahnya khalifah ya, apa pemimpin-pemimpin yang memberontak semua siapa saja yang berhak untuk menjadi khalifah dan siapa yang berhak untuk mengangkat khalifah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, ini eh, cukup detail ya, berkaitan dengan persoalan tentang khalifah, yang kemudian ini sedikit menyentuh pembahasan tentang baiat ya, baik pengangkatan khalifah sah tidaknya, yang sebelum juga dibahas oleh beliau, berkaitan dengan syarat-syarat sah atau tidaknya seorang diangkat menjadi khalifah ya. Secara personalnya ya, ya ini bicara tentang pengembangan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan seorang khalifah. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira ini pasti banyak yang ingin kita tanya ya, ditambah lagi ini sesuatu yang dibicarakan hari-hari ini, sehingga bisa jadi juga hal yang banyak muncul diskusi dan orang ingin tahu terkait dengan realnya, bagaimana upayanya dan semacamnya, sehingga untuk malam ini kita buka sesi tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin gunakan kesempatannya, bisa kirimkan pertanyaan di kolom komentar, atau yang mau berinteraktif langsung juga dengan beliau, silakan reset to the point apa yang ingin ditanyakan ke beliau. Insya Allah nanti kita mintakan ke beliau untuk menanggapi pertanyaan yang disampaikannya. Ini Ustadz ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar, Ustadz. Ya, ya, silakan. Jadi ini ada atas nama Ibu Atin, ya Ibu Atin ya. Ustadz, dapat dipastikan para musuh Islam dan antek-anteknya tidak akan membiarkan khilafah itu tegak. Logika ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya peperangan antara negara baru khilafah dengan negara musuh yang notabene adalah negara adidaya. Bagaimana menjawab kekhawatiran tersebut, Ustaz? Mohon tanggapan Ustaz. Uh, langsung ya, begini. Ketika kita bicara tentang Islam, ya, Islam itu kita harus menerimanya sebagai sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ajaran ini ajaran yang lengkap sempurna
bicara dari urusan-urusan yang sederhana sampai urusan-urusan yang kompleks, dari apa-apa yang kita sukai, kita senangi, atau mungkin hobi kita, atau sesuatu yang bertentangan dengan nurani kita, atau bahkan sangat kita benci. Ya, artinya ketika kita berislam itu memang harus siap dengan konsekuensi berislam. Jadi ketika ketika Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini berakad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi seorang muslim, maka kita ini hakikatnya itu sudah bersepakat untuk menjadi Abdullah, menjadi abdinya Allah. Dan perintah Allah itu tadi saya sebutkan dari yang gampang-gampang sampai yang susah-susah, dari yang sederhana-sederhana sampai yang kompleks dan menakutkan. Bahkan ada satu ayat yang secara eksplisit menjelaskan. Misalkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum kalau tidak salah. Wa asya an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi telah diwajibkan kepada kalian berperang. Yang berperang itu ente pasti tidak suka. Nah, kita ini pasti nggak suka. Itu. Uh, uh, ya aneh lah kalau ada orang yang suka hobi perang ya, walau alam. Tapi dasarnya, basically-nya kita itu nggak mau berperang. Allah tahu itu. Tetapi Allah nyatakan kadang-kadang yang kamu suka itu jelek buat kamu. Dan apa yang kamu benci padahal itu baik buat kamu. Innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu. Kira-kira begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim itu jangan pengen yang enak-enaknya saja gitu. Nah, jadi itu yang pertama yang harus disadari oleh setiap muslim. Kita beragama itu bukan ingin enaknya kok. Kita ini beragama itu untuk taat kepada Allah. Gitu, apapun perintahnya. Gitu. Nah, yang berikutnya, yang kedua, bahwa kepemimpinan Islam, kekuasaan Islam yang namanya khilafah ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka, jelas, sangat jelas. Panggung sejarah itu membuktikan ikhtiar mereka meruntuhkan kekuasaan Islam itu berabad-abad lamanya. Dan mereka tahu betul, ibaratnya itu khilafah ini macan. Macan. Macan itu kan binatang yang menakutkan. Jangankan wujudnya, mengaumnya saja sudah bikin jantung copot. Jadi belum kalau di sirkus lah, saya membayangkan di sirkus, misalkan ada macan lagi tidur, itu kita tuh takut itu, pasti takut. Nggak akan berani mendekat kalau ada macan tidur. Misalkan tiba-tiba macannya ngulet, ngulet itu apa ya? Menggeliat. Nah, kan kalau kucing itu kan ada yang apa gitu kayak gitu-gitu apalah. Nah, ini macannya menggeliat itu wah itu mungkin sudah pingsan duluan. Gitu. Apalagi kalau macannya bangun. Gitu. Karena bangunnya macan ya selesai kita. Nah, jadi santapannya. Barat pun begitu. Melihat khilafah itu seperti melihat macan. Jangan sampai macan itu bangun. Nah, gitu. Jadi kita itu harus sudah tahu bahwa memang Barat itu pasti tidak suka. Jadi wong ayatnya sudah walantardo kok. Mereka sudah begitu, tidak akan pernah ridho. Maka ini yang harus kita sudah masuk ke sanubari kita bahwa memang sikap dasar mereka orang kafir itu tidak suka dengan Islam, bahkan mereka itu akan memerangi kita, memusuhi kita, membunuhi kita, bahkan membunuhi kita. Hari ini kita bisa saksikan membunuhi umat Islam, membunuhi saudara-saudara kita. Gitu. Maka ya, perang itu sesuatu yang lumrah di dalam Islam. Bahwa Islam cinta damai iya, tetapi ingat Islam itu ada jihad fisabilillah. Gitu. Jihad fisabilillah, bahkan ya perintah jihad ini menjadi semacam puncak dari ibadah yang pahalanya itu masuk surga bi khairi hisab. Itu luar biasa. Jadi yang pertama kita harus menyadari pahit manis getirnya Islam itu harus kita terima. Yang kedua, peperangan itu sebuah konsekuensi.
tidak untuk ditakuti. Gitu. Saya harus jelaskan ini apa adanya. Saya enggak bisa oh, enggak lah nanti kita damai. Enggak, waktunya kita perang ya perang. Gitu. Jadi ketika kita diminta waktunya berperang ya berperang. Itu tidak kemudian ngumpet-ngumpet tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yakinlah bahwa Islam ini miliknya Allah. Urusan kemenangan Islam itu hak prerogatifnya Allah. Hari ini ya, umat Islam ini ketika berada di kelemahan yang luar biasa, eh, mungkin apa ya bahasanya mungkin kayak putus asa. Mereka seperti inferior gitu. Wah, mana mungkin kita bisa menang melawan Barat, mana mungkin kita bisa melawan Amerika, melawan kekuatan yang dahsyat. Tidak, ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat mengatakan apa namanya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya kita ini tidak boleh ya merasa ragu, bersedih, ya berputus asa, tidak. Wong kita benar kok, menang itu pasti. Dan di dalam sejarah ini, di dalam sejarah disebutkan bahwa umat Islam itu nyaris di dalam peperangan itu tidak dalam kondisi optimal. Artinya selalu under under apa namanya underbow apa sih namanya, pokoknya ya kan mohon maaf ya perang Badar itu kan 300-an lawan 1.000, ya perang Uhud ya 700-an lawan 3.000. Awalnya menang, ya nanti dalam perang Qadisiyah, perang Yarmuk, dan dalam perang-perang sejarah Islam, umat Islam itu secara matematika itu rata-rata itu kalah. Tapi jangan sampai kita ini menjadi pesimis soal kita nggak menang. Pasti menang. Wong ini urusannya Gusti Allah kok. Gitu. Pasti menang. Antum kita ini nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Umat Islam yang menang. Sehebat apapun strategi mereka, Allah punya cara. Dan Allah menurunkan pertolongannya itu apa namanya pada situasi yang tepat. Allah nggak akan salah mencari momentum kapan pertolongannya datang. Ya, sebagaimana kita menyaksikan pertolongan Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa pada saat yang tepat, kepada Nabi Nabi Daud yang menolong apa namanya melawan siapa, Goliat apa siapa itu, gitu. Jadi tiga hal ini perlu untuk saya tegaskan bahwa sekali lagi Islam itu dari yang enak-enak sampai yang nggak enak itu ada. Jadi kita harus menerima semuanya. Ya. Yang kedua apa namanya peperangan itu konsekuensi. Konsekuensi hak batin itu nggak bisa dicampur-campur, nggak bisa dikompromikan. Dan yang ketiga bahwa Islam itu pasti menang. Islam itu pasti menang karena Allah yang menjamin itu semua. Nah, kira-kira begitu, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Eh, Syukuran Ustaz atas tanggapannya, dan mudah-mudahan ditangkap oleh jawaban Ustaz tadi oleh penanya ya Bu Ati tadi. Ini ada mau interaktif langsung Ustaz. Ada dua peserta kita. Pertama dari Bu Faiz dan Bu Mariat ya, Ibu atau Mbak yang mohon maaf. Silakan Ibu Faiz masih bergabung. Ya, enggak Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Eh, Tadi apa namanya, jazakumullah khair sampun dijelaskan gitu nggih, tentang eh, pengangkatan khalifah. Mungkin Ustadz yang Ya. yang perlu itu adalah mendekatkan gambaran gitu ya, khususnya pada benak pengemban dakwah, bagaimana nanti realita atau prakteknya baiat nanti itu. Jadi eh, kalau Ya. kemudian dikenal ada istilah terminologi ahlul hali wal akti, gitu ya. Kalau kemudian diterapkan atau didekatkan gambaran itu pada realita masyarakat hari ini, contohnya di Indonesia, maka Mm-mm. Ahlul hali wal akti itu seperti apa gitu. Mungkin memang Ya. tadi Sampon agak terbantukan tergambar ketika Ustadz menjelaskan tentang peristiwa 98 pergantian kekuasaan di Indonesia. Cuma Mm-mm. tampaknya Gen Z yang tidak belum lahir di tahun itu mungkin nggak kebayang ya Ustadz, bagaimana
apa dinamika politik di Indonesia ketika 1998 Ya, itu. ya, Mungkin ini ya. apa didekatkan gambarannya, saya pikir juga juga menjadi hal yang penting juga untuk dibekalkan kepada pengembang dakwah. Enggak, itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, em, baik atau at itu pada praktiknya nanti itu apakah kemudian di, dilakukan oleh eh, entitas sebuah negara kah atau kemudian eh, pada sebuah komunitas masyarakat Muslim sajakah atau mungkin sebatas baiat di level individu-individu. Jadi nanti itu praktek atau baiat taat yang sebenarnya kemudian ditabani atau ya mungkin ditabani oleh apa namanya oleh Hizbut Tahrir itu baiat taat itu dilakukan per apa gitu. Maksudnya apakah satu persatu kaum Ya, muslimin ya. diminta atau kemudian per komunitas gitu atau kemudian per institusi negara di mana kaum muslimin itu berada gitu. Oke. Kedua, Ustadz. Kemudian yang ketiga, tadi Ustadz menyampaikan bahwa ketika ada sudah terjadi pengangkatan khalifah dan sudah sah, kemudian ada kaum muslimin yang tidak mau berbaiat atau tidak mau baiat taat, maka kemudian Mm-mm. terkategori membangkang, gitu ya, Pembangkangan. terkategori pembangkangan, begitu. Dengan Ya, konsekuensi mengikatnya berarti dikategorikan buhut. Nah, eh, mm-mm. ini gambarannya ketika ditimbang dengan kondisi hari ini, gitu ya, di apa bentuk negara-negara modern hari ini. Ya, Masih relate dengan pertanyaan yang tadi, apakah ketika kemudian eh, yang diminta adalah baiat seluruh negara, gitu. Sementara kemudian negara ini belum belum mau begitu belum mau untuk baiat taat, tapi ya. kita sebagai individu-individu Muslim di dalamnya itu mau untuk baiat taat. Nah, ini kemudian bagaimana apa namanya akhirnya yang distatus sebagai pembangkang itu negara ini atau seperti apa nggih nggih ngatur Ustaz, semoga Oke. dipahami pertanyaannya. Jazakumullah khair. Ya, ya, Assalamualaikum. insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Yang pertama, begini. Jadi memang telah terjadi kemunduran yang luar biasa dari pemahaman umat Islam tentang Islam. Kemunduran ini sudah sampai pada level yang sangat parah. Ya, kalau tadi dikeluhkan ada apa namanya istilah Gen Z dan macam-macam, ya, ya betul. Ya, memang kita tidak menutup mata bahwa Gen Z ini satu yang jumlahnya banyak, tetapi ya akses mereka terhadap apa namanya fakta sejarah termasuk itu kurang. Maka di sini pertama langkah yang harus dilakukan oleh para aktivis dakwah, para ulama itu yang memberikan edukasi yang masif terus menerus tanpa kenal lelah. Ya se, semampu ya seistitoah lah pokoknya semampu mampunya seperti apa. Nah terus bagaimana kita bisa mendeskripsikan eh, apa namanya proses penegakan khilafah di era kontemporer sekarang. Jadi begini, ini mungkin tidak akan persis sama ya, karena memang insya Allah Allah akan membimbing umat ini menuju takdirnya, yaitu kemenangan. Tapi kalau saya membayangkan begini, uh, ada kesadaran politik yang terus-menerus semakin baik. Ini kita bicara Indonesia lah. Tapi yang jelas bahwa dakwah untuk mengembalikan politik Islam ini ada di mana-mana, insya Allah. Mungkin di Amerika ada, kemarin di Bangladesh ya mundurnya Hasina itu juga ada. Kemudian pokoknya ada dakwah di seluruh penjuru dunia untuk mengembalikan sistem khilafah ini ada. Nah, ini kita bersimulasi untuk di Indonesia. Jadi, satu, ada proses edukasi yang terus-menerus, satu. Yang kedua, ada kesadaran politik dari masyarakat yang semakin terbuka. Gitu. Mohon maaf ya, kalau di dalam ayat itu ada zaharul fasadu fil barri wal bahr. Jadi mungkin apa ya? Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan. Artinya begini, kalau bahasa itu bahasa tekstualnya, bahasa faktanya itu Allah akan memperlihatkan kerusakan kepada umat ini dengan cara yang luar biasa.
Nggak perlu mikir banyak, tapi masyarakat sudah makin tahu bobroknya. Apa yang mereka puja-puja tentang sistem dari Barat, tentang sekularisme, kemudian tentang hak asasi manusia, bahkan sampai demokrasi, Allah akan mempertontonkan kepada umat ini tentang busuk dan buruknya itu. Di sisi yang lain, ya, dakwah ini juga akan masif terjadi. Islam akan muncul, ya. Ya, skenario langitnya contohnya sederhana begini. Hari ini saya menyaksikan bahwa para orang tua itu lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke pesantren, ke sekolah-sekolah berbasis Islam. Ini kan menyiapkan generasi-generasi masa depan yang dekat dengan Islam. Nah, jadi ini proses alami. Insya Allah nanti ada kesadaran politik yang semakin membaik dari umat ini. Nah, kesadaran politik ini, ya, meskipun nanti tidak merata, tetapi nanti di titik-titik panasnya, kalaulah Indonesia saya sebut Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Yogyakarta, pokoknya Makassar, titik-titik panasnya, kesadaran Islam itu akan makin tinggi. Gitu. Maka mereka akan mengerucut kepada kesadaran Islam. Gitu. Gini, tadi saya sudah sebutkan, kadang-kadang kita ini malah kita agak berat. Masa bisa sih kita menang di situasi seperti sekarang? Wong umat Islam untuk sekedar kemarin menggolkan satu pemimpin politik saja nggak gol-gol malah ditipu berkali-kali gitu. Mungkin ini ibrahnya umat makin sadar, oh iya ya saya tuh salah jalan, harusnya bukan dengan jalan itu, tapi pakai jalan yang ini. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi itu sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat Islam bahwa ya, bukan dengan cara itu kalau mau berjuang. Gitu. Sampai ya hari ini alhamdulillah banyak pihak yang mulai menyadari, mulai mengerti bahwa demokrasi itu bukan jalan terbaik untuk memenangkan Islam. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk menyederhanakan ya proses politik ini sehingga umat ini akan menjadi muak dengan sistem yang ada dan mereka ingin dengan Islam. Gitu, ingin dengan Islam. Sehingga ya nanti secara alami memang ada pergantian kekuasaan secara sukarela ingin pakai Islam. Udah bosan dengan sistem demokrasi, udah nggak beres, menipu mahal dan seterusnya. Gitu. Ini proses. Berapa lama? Walau alam. Tapi insya Allah jelas. Karena justru yang tidak jelas itu ketika berjuang melalui pintu demokrasi. Nggak jelas ujungnya kapan. Tapi dengan ini insya Allah jelas. Ya. Jadi terkait dengan kalau jadi kata inna nasrahul qarib, ya qaribun itu kan dekat itu kan relatif juga. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tentang baiat taat, bagaimana rincian dari baiat taat atau mereka-mereka yang tidak. Jadi saya membayangkan ketika Indonesia ya kemudian dideklarasikan pemimpinnya menjadi seorang khalifah, ya amin insya Allah. Misalkan ada orang yang dideklarasikan sebagai khalifah. Jadi kadang-kadang ada yang menertawakan nih mimpi gitu. Wah Anda mimpi. Lu nggak apa-apa lah mimpi. Mimpi kok pada takut. Kira-kira begitu. Saya pernah ngomong begitu. Saya membayangkan nanti ada pemimpin yang dideklarasikan sebagai khalifah. Maka kita kan sekarang saja kan di Jakarta ada keterwakilan. Ada keterwakilan. Misalkan di parlemen. Yang dari DPD itu kan ada keterwakilan dari sana sini ya, maka ini bisa dianggap sebagai representasi dari masyarakat, dari kaum muslimin. Maka ketika mereka itu memberikan baiatnya kepada pemimpin yang baru, tiba-tiba misalkan ada sosok yang ini nanti ada keburukan yang sangat parah, saya bosan. Sekarang coba dengan khilafah. Ini bisa nggak? Oh ya, oke, saya setuju itu jadi khalifah. Oke, jadi deal. Gitu. Maka ketika kita anggap sebagai anggota parlemen sekarang itu sebagai ahlul hali wal aqdi, ya tidak ada masalah karena sekarang ini kan kita juga merasa itu wakil rakyat. Wah, gitu. Jadi makmurnya kayanya kan diwakili sama mereka kita. Gitu. Sehingga mereka bisa dianggap sebagai ahlul hali wal aqdi.
Jika karena kalau proses apa ya, mohon maaf kalau pilihan ulang agak lama, maka apa yang ada misalkan mereka setuju ya udah itu jadi. Jadi itu yang namanya baiat apa namanya inqotnya. Adapun baiat taatnya itu kan persis sebagaimana ketika Rasulullah SAW itu mendeklarasikan kepemimpinan di Madinah, itu kan beberapa delegasi dari kabilah-kabilah datang menyatakan keislaman, menyatakan ketaatan kan begitu. Maka untuk Indonesia ya kalau Indonesia kan dalam satu teritorial lebih mudah lagi. Maka nanti Indonesia akan mendeklarasikan misalkan negara berbasic dasar akidah Islam, akan menerapkan syariat Islam, institusinya nanti disebut dirinya sebagai sistem kekhilafahan kan bisa gitu. Nah, nextnya gitu ya. Nextnya ya tinggal menginformasikan kepada seluruh dunia Islam. Nih kami ini misalkan Indonesia alhamdulillah dengan izin Allah ya kekuasaan di sepenuhnya atas kaum muslimin didukung oleh kekuatan yang cukup, ayo bergabung gitu. Maka insya Allah kalau bahkan nanti ada instruksi nanti berhijrah, nanti ada orang-orang yang dari negeri-negeri kafir itu, dari negeri-negeri yang tidak Islam bisa berhijrah ke negeri Islam sebagaimana hijrahnya dulu penduduk-penduduk yang di pinggiran-pinggiran itu ke kota Madinah untuk bersatu di dalam naungan negaranya Rasulullah SAW. Nah, setelah itu nanti kalau ada negara yang apa ya egois, aku nggak mau bersatu, tinggal tunggu waktu saja, ya nanti didatangi sama khalifah. Gimana? Ente mau bergabung apa tidak? Gitu. Ini kan ente negeri Islam. Harus bersatu. Kalau enggak, ya wassalam ente. Kira-kira begitu. Jadi di samping memang jadi nanti khilafah yang berdiri itu nanti akan melakukan propaganda untuk menyatukan negeri Islam. Nah, termasuk nanti di negeri-negeri Islam itu, di negeri-negeri Islam para pengemban dakwah, ulamanya, kiainya itu memberikan seruan ya kepada pemimpin-pemimpin mereka di negeri-negeri mereka untuk bersatu dengan khilafah yang tadi sempurna yang sah tadi. Ya, nanti itu bisa terjadi di Indonesia, bisa di Malaysia, bisa di Pakistan, atau misalkan di apa yang negara misalkan Bangladesh misalkan, ya, dengan izin Allah akan bisa saja. Itu. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah nanti pelan-pelan nanti kekuasaan Islam akan diluaskan oleh pemimpin khalifah yang baru dan sampai nanti akan menghancurkan entitas Zionisme Yahudi di Palestina. Bahkan nanti akan membebaskan kota Roma ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Jadi yang membangkang itu ya nanti berlaku kayak negeri Islam dulu mendatangi negeri-negeri yang belum takluk. Nah, ini ada 3 solusi nih. Gitu. Sampai ujungnya kalau tidak mau ya diperangi. Nah, kira-kira begitu. Begitu, Ya, Ustaz? Allah khair. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Masih cukup waktunya, Ustaz? Karena masih ada yang Enggak, bertanya. siap, insya Oh, Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak Mariati. Saya konfirmasi dulu, masih bergabung Ibu? Masih bergabung Ibu Mariatinya? Masih Ustadz, masih. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas mind blowingnya terkait dengan materi ini memang bagi saya agak berat sih, karena mungkin masih Makanya awal. ini para fuqaha menetapkan ilmu politik itu di ujung. Oh, ya Ustadz, saya pertama-tama saya Gen Z Ustadz. Saya mau tanya eh, terkait dengan khilafah ini karena memang awalnya saya belajar juga tentang khilafah ini, bagi saya ini kayak terlalu wow, kayak eh, terlalu sempurna, terlalu perfect dan apa mungkin iya bisa. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz bahwa memang khilafah ini menjadi ketakutan bagi Barat dan menurut saya memang benar juga karena khilafah ini bisa dikatakan jadi mimpi buruk ya mungkin bagi mereka begitu. Nah,
tadi Ustadz memaparkan di PPT ada 4 syarat eh, bisa terwujudnya khilafah itu ada kekuasaan itu memang harus dikuasai oleh kaum muslimin dan keamanan. Hmm. Eh, Pertama, kalau kita lihat Ustadz, kondisi hari ini memang kan kekuasaan tidak berada eh, di tangan umat Islam begitu. Pun kita masih Ya. masih ngutang, masih negeri ini ya Ustadz, maksudnya lebih khususnya negeri ini masih berpangku tangan pada asing dan asing, pada korporat begitu. Hmm. Dan yang kedua Ustadz, dari segi keamanannya juga itu eh, masih berpusat pada PBB gitu, eh, secara de jure dan de facto kan memang PBB diakui, dan kita lihat bagaimana permainannya PBB begitu. Nah, dari Mbak siapa yang bertanya tadi, saya mendapat catatan dari pertanyaan yang saya akan tanyakan. Ada kesadaran kesadaran politik yang saya garis bawahi begitu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ini kan khilafah ini kan adalah mega proyek yang sangat besar, dan untuk mewujudkan itu ada terwujudnya 4 syarat itu, dan pertama itu adalah kekuasaan, dan Hmm. eh, sebenarnya bisa saja Allah langsung kun fayakun, umat Islam berkuasa begitu, tapi kan harus ada usaha juga kan dari manusia itu Ya. sendiri begitu. Nah, jadi saya mau tanya Ustadz, eh, apa ada langkah-langkah kecil nih Ustadz gitu ya? Langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan, ya lebih khusus anak muda atau Gen Z itu dalam mewujudkan apa ya, kekuasaan Islam ini, atau dalam mewujudkan khilafah ini begitu. Selain Oke. kesadaran, memang yang saya garis bawahi tadi kesadaran, cuman eh, apakah memang, kalau mohon dikoreksi ya Ustadz, mohon maaf saya masih masih baru mengkaji. Apakah umat itu memang harus ditampakkan dulu realita ataupun keadaan yang rusak, barulah kemudian mereka eh, bukan hanya sampai di situ, tapi kita pun harus menunjukkan eh, jalan lain atau ada solusi baru yang harus kita tawarkan begitu kepada umat, tapi bukan solusi yang eh, Ya. celana lama begitu, tapi sudah jalan yang baru begitu. Atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Oke. Jazakallah khair Ustadz. Ini Terima kasih. usia sekolah, masih sekolah atau sudah kuliah, Mbak Marianti? Baru fresh graduate Ustadz, Masya Allah. Lulus SMA atau kampus? dari IAIN Ustadz. Oh, Masya Allah. Oh, berarti ini ya, Gen Z ya. Oke, oke. Oke, Bismillah ya. Begini, ketika eh, ajaran Islam yang namanya khilafah itu dianggap sebagai istilah apa tadi, terlalu sempurna, sulit terbayangkan. Sama, saya itu ketika membaca kitabnya Imam As-Suyuti tentang Tarikh Khulafa, misalkan di dalam sejarah itu disebutkan ada satu era, satu masa yang tidak ada orang miskin, yang tidak ada orang mau menerima zakat, begitu. Perjalanan dari Kufah ke Mekah istilahnya sendirian aman. Saya nggak membayangkan, kok bisa ya? Apa ada? Gitu. Bahkan nanti di era Harun al-Rasyid itu yang nanti Baghdad itu akan ya saya itu akan disebut sebagai kota 1001 malam ketika orang ilmuwan itu ya sangat dihargai dengan ketika dia bikin bukunya ditimbang dikasih dengan emas sebesar itu. Saya membayangkan, wah, ada ya zaman itu ya. Gitu. Saya membayangkan begitu. Nah, artinya begini Ustaz, saya ingin tadi saya sebutkan bahwa umat ini, kita ini terlahir pada era atau zaman terburuk dari zaman Islam. Bahkan kalau berdasarkan hadis Nabi, ini era yang paling buruk, era kelam yang disebut dengan mulkan jabriyatan. Kayak gini, eh, saya pernah ada konflik pribadi waktu dulu di kampus. Saya ini keluarga saya, abah saya ya kiai lah ya di kampung, bahasa tutur kata harus dijaga. Kemudian tiba-tiba saya kos-kosan, di kos-kosan di tetangga kos itu ada orang Jakarta. Orang Jakarta itu kalau ngomong itu kan kasar.
lu gua, lu gua. Jadi waktu itu saya yang terbiasa dengan kalimat yang tertata, harus dengan sopan santun. Tiba-tiba saya ketemu dengan anak yang ngomongnya lu gua, lu gua. Sampai saya itu bertemu dengan anak Jakarta itu hampir berkelahi. Maksud saya begini, eh, saya yang kulturnya santun tiba-tiba ketemu dengan anak preman kan, jadi gapnya luar biasa. Nah, sama ya, lingkungan umat Islam hari ini adalah lingkungan yang jauh dari Islam. Dalam cengkeraman ya, ekonominya, politiknya, sosialnya itu nilai-nilai bukan dari Islam. Bahkan nanti hari ini Islam itu akan dipandang sebagai sesuatu yang gharib, yang aneh, yang asing, aneh pokoknya. Maka ketika kita ini terbiasa hidup kayak gini, yang jauh dengan Islam, ya mohon maaf, orang di mana-mana dianggap wajar, judi mabuk dianggap biasa, membayangkan sebuah sistem yang baik tentang Islam itu berat memang, saya akui berat. Gitu. Tapi yakinlah, ya, karena dasar keimanan. Makanya karena memang sikap dasar dari manusia yang zohiri itu apa ya, pragmatis. Kalau bahasanya orang Sunda itu, orang itu akan yakin dengan kadele, karasa, karaba. Orang Sunda itu bilang, apa yang dia lihat, yang bisa dirasakan, apa yang dia dengar, itulah hukumnya. Apa yang menyenangkan secara zohir, itulah yang baik. Yang tidak menyenangkan secara zohir, itu tidak baik. Makanya kemudian Islam ini tidak hanya sekedar teori-teori. Islam itu harus dizohirkan. Karena kalau Islam itu sudah dizohirkan, sudah terasa kebaikannya, maka ayat idza jaa nasrullah, gitu. Wal fat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika Islam itu dizohirkan, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Hebat, bagus begitu. Jangan jauh-jauh, sekarang saja di Jepang, kemudian di apa namanya, di Eropa, salah satunya di Inggris, ya. Saya termasuk yang mengikuti beberapa channel tentang ya perkembangan Islam di Eropa. Jadi bahkan Eropa itu nanti ditaklukkan oleh Islam bukan oleh kekerasan bahkan, tapi oleh kelembutan. Karena mereka sudah muak dengan kehidupan kapitalisme yang liberal, yang rusak. Gitu. Sampai mereka ingin menemukan kebaikan, untuk menemukan ketenangan saja tidak bisa. Yang ketenangan itu ada di sini, itu mereka nggak bisa dapatkan. Gitu. Maka apa namanya, insya Allah ya, apa namanya, kerusakan-kerusakan ini sengaja ditampilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka berpikir. Dan mohon maaf ya, rusaknya Jepang. Ya. Kita melihat Jepang maju, tapi sakit, masyarakat yang sakit. Gitu. Sakitnya apa? Kalau tidak salah, saya pernah baca artikel entah 7 menit apa 7 detik ada yang bunuh diri 1. Gitu. Angka stresnya tinggi, nggak mau nikah, kakek-kakek banyak, gitu. Ini stres mereka, gitu. Dan itu semua mereka bisa rasakan sendiri. Aturan yang mereka buat, yang mereka anggap baik, ternyata membuat mereka itu merana di dunia ini. Dan memang tinggal menunggu waktu ketika mereka itu apa namanya, kepada Islam. Saya pernah ada lihat yang bahkan menutup aurat ya, apa challenge ya, apa namanya, social experience atau apa lupa saya. Ada mbak-mbak yang bajunya itu full press body begitu, bahkan terbuka, tiba-tiba disuruh pakai jilbab, terenyuh, haru, menangis sampai masuk Islam. Ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu yang apa namanya, tiba-tiba dikasih headset, tek, isinya murotal, lemes, menangis, lembut, begitu. Jadi mereka itu mencari gitu. Yang terjadi sekarang itu kan propaganda. Jadi kalau di dalam Islam, di dalam ayat disebutkan yuridunal yudfi'u nurullah bi'afwahihim gitu ya. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah bi'afwahihim dengan mulut-mulut mereka. Ini indahnya Islam itu berusaha mereka tutupi dengan ajaran radikal, fundamental, teroris, bla 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 bla, sehingga mereka takut. Padahal faktanya tidak begitu. Dan insya Allah dengan konsistennya dakwah ini,
ya apa namanya Islam bisa didohirkan minimal untuk pribadi. Kalau bicara tentang bagaimana aturan sosial, aturan muamalahnya sampai aturan siasahnya, oh nanti lain cerita. Maka nanti pada waktunya insya Allah akan berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Nah, tentang langkah kecilnya, masya Allah. Jadi langkah kecilnya adalah mendekatlah kepada Islam hari ini. Jangan menjauhi. Jadi kalau Gen Z, kalau Anda ingin selamat dari fitnah akhir zaman, fitnah zaman yang rusak seperti sekarang, maka merapatlah, mendekatlah kepada Islam kafah. Jangan jauh-jauh dari Islam kafah. Itu rumus paten, rumus pasti. Kalau Anda menjauh dari Islam kafah, rusak. Gitu. Karena ini zamannya zaman edan. Kalau istilah hadis Nabi itu yang para sahabat bengong, mungkin ini saya berkali-kali sampaikan. Ada satu era yang disebut Nabi sebagai apa namanya? Saya ala nasi sanawatun khadda'at, tahun-tahun penuh dusta. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzibu fihal shadiq. Jadi orang benar jadi salah, salah jadi benar. Ini kan zaman edan. Hari ini Mbak. Maka apa namanya? Bagaimana langkah kecil kita? Maka langkahkan kaki kita untuk mendekat kepada Islam kafah. Untuk mendekat kepada majelis-majelis Islam kafah. Ada kajian masjidnya, ada kajian-kajian spesifik. Karena dengan Islam kafah inilah insya Allah kita bisa menelaah masalah sekarang. Gitu. Meskipun nanti Gen Z, ya, tetapi ketika tersentuh dengan Islam kafah ini, maka akan menjadi orang yang punya wawasan luas, termasuk ya, mohon maaf ya, termasuk kedewasaan. Ya, kedewasaan kan katanya Gen Z itu mentalnya mental tempe apa mental apa begitu. Enggak. Ketika diasah dengan Islam ini, insya Allah akan menjadi kuat. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang paling sederhana, merapatlah kepada Islam. Nggak ada cara lain. Nah, itu. Begitu, Ustaz. Iya, syukuran Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini ditangkap penjelasan Ustaz dari Mbak Yurianti tadi ya. Oke, ini Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Ustaz di kolom komentar kita dari dari Bu Sumayyah dan dari Pak Aulia Thomas Miko. Dari Bu Sumayyah atau Mbak Sumayyah, mohon izin, mohon maaf kalau salah. Ustadz, apakah ada kriteria sebagai ahlul hali wal aqdi? Ini dari pertanyaan Bu Sumayyah, Ustadz. Ada yang terakhir dari kolom komentar dari Pak Aulia Thomas Miko. Assalamualaikum Ustadz, pencalonan anak atau keturunan sebagai pengganti khalifah penerus, bolehkah Ustadz? Ya. Monggo Tad. Oke, baik. Yang pertama, kriteria ahlul hali wal aqdi. Jadi gini, ketika di era pengangkatan Utsman, itu kan ada ahlul hali wal aqdi yang saya sebut tadi dengan istilah dewan formatur. Itu kan orang-orangnya disebutkan di situ ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang, maka kita bisa melihat bahwa ahlul hali wal aqdi itu adalah orang-orang yang punya kualifikasi bagus. Nah, siapa Abdurrahman bin Auf, siapa Amr apa namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang namanya apa namanya Ali bin Abu Thalib. Ini kan orang-orang istimewa. Gitu. Maka kalau dalam teori sederhananya, siapa ahlul halli wal aqdi itu adalah orang yang merepresentasikan apa namanya dari umat itu. Mungkin kalau bahasa sekarang tokohnya, ulamanya, orang solehnya, gitu. Tentu bukan yang hasil idealnya, bukan yang hasil nyogok gitu sekarang kan itu yang populer gitu. Apa artis-artis yang numpang beken, numpang keren doang, kemudian dia menjadi anggota parlemen, tidak, tetapi memang betul-betul tokoh yang merepresentasikan seperti tokoh-tokoh yang tadi disebutkan sebagai ahlul halli wal aqdi, kayak tadi Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib, ada siapa namanya
ya tadi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang-orang yang istimewa. Jadi kriterianya orang yang soleh, ya, yang bisa di keterwakilan itu. Kemudian yang kedua, apa namanya, pengangkatan khalifah berdasarkan keturunan atau putra mahkota. Ini penyimpangan, ya, karena yang dicontohkan itu di Khulafaur Rasyidun tadi. Jadi di caranya itu adalah dengan penuh. Jadi memilih orang, ya, ini memilih orang. Memilih orang itu dengan cara ditunjuk, memilih calon khalifahnya itu dengan cara ditunjuk, ya, dengan cara ahlul hali wal akdi, atau dengan cara apa namanya, yaitu ini dengan cara itu bisa dengan cara-cara tertentu. Bisa nanti dalam konteks sekarang bisa dengan cara pemilihan umum boleh. Nanti tinggal dilihat apa namanya efektif dan efisiennya untuk memilih orangnya. Tapi nanti sahnya menjadi khalifah, itu kan dengan baiat. Ya, termasuk ketika dengan putra mahkota ini adalah termasuk cara yang tidak dicontohkan di dalam syariat Islam. Itu. Yang dicontohkan di dalam syariat Islam itu bukan itu. Meskipun itu terjadi dalam lembar sejarah Islam. Ini contoh penyimpangan. Meskipun nanti ketika mereka itu menjadi khalifah ya tetap ada baiat. Dari semua rangkaian khalifah sebanyak 104 khalifah sejak Abu Bakar sampai Sultan Abdul Majid, ya. Kedua, ya, itu 104 khalifah semuanya pakai baiat. Tapi sejak apa namanya Muawiyah, ya, sejak Muawiyah diturunkan kepada Yazid, nah itu yang jadi masalah. Berdasarkan putra mahkota, maka putra mahkota itu bukan syariat Islam, tapi syariatnya kerajaan Eropa. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi sistem putra mahkota itu bukan termasuk syariat Islam. Itu bentuk penyimpangan di dalam sejarah. Karena nanti yang akan menjadi rujukan sejarah itu adalah masa para sahabat, ya, yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidun. Nah, kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Sudah ditanggapi ya dari pertanyaan Bu Sumayyah dan juga Pak Aulia. Ini saya konfirmasi dulu, masih ada yang mau bertanya ini dengan Pak Hendro. Ya, silakan Pak Hendro. Masih bergabung Pak Hendro? Masih. Ya, silakan Pak. Kedengar ya suara saya? Ya. Mohon maaf tidak buka kamera, nggak apa-apa ya? Ya, ada fotonya Pak. Mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya mungkin baru pertama mengikuti acara di podcast siar malam ya. Dan usia saya dibanding penanya yang tadi mungkin beda. Saya mungkin sudah agak berumur gitu. Walaupun pengetahuan saya masih sedikit. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam kalimat. Pertama tentang buku ini, Ustaz. Ya. Karena buku ini yang dikaji dan dari buku ini muncul kriteria tentang legalitas pengangkatan khalifah. Maka mungkin perlu bisa dijelaskan tentang posisi pendapat ini di depan ulama-ulama lain, Ya. seperti apa tentang kitab ini. Ya. Kemudian yang kedua, tadi beberapa kali dijadikan contoh adalah kekerasan ISIS ya, yang kita tahu. Pertama tadi ISIS itu kejam, ISIS itu juga ternyata adalah bentukan dari Amerika, tapi kemudian ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah.
Tapi kemudian eh, tadi ada sedikit pujian untuk Soeharto. Katanya Soeharto didukung oleh umat Islam dengan diamnya, berarti itu legal. Kemudian juga ada dukungan kepada Inggris. Kalau di sana di Inggris ada deklarasi, padahal di sana juga banyak dukungan dari negara kafir, berarti itu legal. Ini saya masih jadi kurang paham tentang Oke. aspek legal. Oke. Kemudian kalau kita lihat dalam sejarah kekhalifahan umat Islam kan ada beberapa kekhalifahan dalam waktu yang bersamaan di negara-negara yang berbeda dan Ya. mereka tidak saling menyerang. Itu pertanyaan untuk hadis Rasulullah yang mengatakan apabila ada dalam satu waktu bersamaan ada di tempat lain orang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah maka itu harus diperangi. Tetapi Ya. dalam kenyataannya itu terjadi dan tidak terjadi peperangan di antara mereka. Ya. Dan bagaimana hematnya? Apakah lebih baik kita memerangi kekhalifahan di tempat yang berbeda dibanding kita memerangi orang kafir? Dengan kondisi di mana saat ini orang kafir berada pada posisi menekan umat Islam. Beda soal barangkali ketika umat kafirnya adalah kafir zimmi yang berada di bawah kontrol kekhalifahan Islam. Dia membayar pajak berarti dalam keadaan tidak berdaya. Tapi dalam keadaan hari ini dia berdaya dan mengontrol umat Islam, apakah lebih bijak kita memerangi umat Islam di tempat lain yang juga mendeklarasikan diri sebagai khalifah dibanding kita memerangi orang kafir? Itu pertanyaan yang kedua. Nah, jadi kemudian juga tadi ajakan jihad. Kita harus berani berjihad, tapi kemudian di akhir ada pernyataan bisa jadi Islam akan menang dengan kelembutan. Ini ada dua pernyataan yang kontradiksi menurut saya. Apakah kekerasan, apa kelembutan akhirnya yang akan dipilih seperti itu. Sebab kalau misalnya katakanlah tadi kan dalam kriteria yang disebutkan 4 tadi ya, mandiri tidak di backup kafirin, keamanan tidak di backup kafirin, Islamnya kafah, kemudian memenuhi syarat in ikot itu kan tidak ada pernyataan tentang syarat jumlah. Apabila ternyata misalnya dalam komunitas ini kita mendeklarasikan sebagai khalifah dengan jumlah yang tidak dipersyaratkan, lalu kita mengatakan orang yang tidak mendukung itu harus kita perangi. Nah ini seperti apakah tidak seperti ISIS akhirnya kita itu yang memaksakan orang untuk mengakui kekhalifahan yang kita deklarasikan. Nah itu apa namanya barangkali saudara kita ya yang mungkin Ustadz tahu di Indonesia ada Jamaah Islamiyah yang kemarin sebelumnya mereka mendeklarasikan sebagai Jamaah Islam dan kemudian melakukan tindakan-tindakan teror, pada akhirnya mereka merubah fatwanya dan akhirnya mereka mendeklarasikan pembubaran secara nasional karena atas dasar terjadi perubahan fatwa pendapat bahwa yang tadinya mereka menganggap Indonesia sebagai negara kafir yang harus diperangi menjadi negara Muslim karena mayoritas penduduknya Muslim sehingga tidak bijak ketika kemudian mereka memerangi sesama Muslim. Nah ini bagaimana jadinya akhirnya apakah bijak ketika kita mendeklarasikan kekhalifahan dan memerangi orang yang tidak mengakui kekhalifahan yang kita deklarasikan. Mungkin itu perlu lebih diperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. eh Ustadz siapa tadi? Ustadz Hendro. Ya Pak Hendro ya. Alhamdulillah. Pertama,
eh kitab Nizamul Hukmi fil Islam itu adalah termasuk kitab kontemporer yang menjelaskan tentang fikih siasah. Ya, ini aslinya karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian diperluas, ya, ditahqiq lagi oleh Ustadz Syekh Abdul Qadim Zalum. Jadi ini termasuk kitab kontemporer yang muncul abad ke abad ke-21. Nah, tetapi sebelumnya banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang siasah. Ya, di era kontemporer ada kitabnya Dr. Abdullah Ad-Dumaidi tentang Imamatul Uzma, ya, yang sering dipakai di beberapa referensi, namanya Al-Ahkamus Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi gitu. Jadi terus terang ketika kita bicara tentang referensi tentang sistem siasah, sistem politik di dalam Islam itu terbatas. Karena tadi dari awal Barat itu begitu takut dengan sistem ini, sistem kepemimpinan Islam ini, sehingga mereka berusaha untuk mereduksi penyebarluasan ide kepemimpinan dan penyatuan dunia Islam. Dan itu wajar. Barat itu sangat takut. Sehingga ketika kemudian kita merasa asing dengan kitab-kitab yang siasah, karena memang desainnya begitu. Desainnya begitu. Yang di UIN, ya, itu ada buku yang sederhana. Ini oleh seorang ulama dari negeri kita yang namanya Fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid, ya. Itu sudah ada. Ini yang paling sederhana. Itu bab terakhirnya bab khilafah. Di ujung, hampir orang yang nggak pernah sampai ke ujung nggak akan sampai ke sini. Gitu. Jadi memang yang harus saya tegaskan di sini adalah memang kitab-kitab politik, kitab-kitab siasat kepemimpinan atau tata negara di dalam Islam itu tidak banyak, ya, tidak banyak, ya. Bahkan tidak banyak dibahas, yaitu karena memang selain ada unsur kesengajaan dari musuh-musuh Islam untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya ada, pun terjadi sebuah mungkin perasaan inferior lah dari diri kaum muslimin untuk tidak pede membincangkan tentang sistem politik Islam. Jadi kitab ini insya Allah ini kitab yang dari sisi bobotnya itu lebih spesifik menjelaskan tentang fikih politik, fikih bernegaranya versi Islam. Gitu. Bahwa di Imam Al-Mawardi ada, Imam Al-Ghazali juga ada, tapi itu masih global. Yang lebih spesifik itu di Nizamul Hukmi yang ini. Kemudian yang kedua, mungkin ini Pak Hendro itu tadi tidak kurang cermat dalam memahami rangkaian kata-kata saya terkait dengan era Soeharto ini atau tadi Inggris, ya. Ini bukan dalam arti memuji tadi. Jadi yang saya sebut tadi di era Soeharto itu adalah terjadinya transisi. Nah, yang saya tidak mencontohkan bahwa Soeharto bagus, tidak. Terjadinya transisi. Jadi Soeharto turun, persetujuan Soeharto turun, ya, sampai dulu itu ada polemik turunnya itu konstitusinya atau tidak konstitusional, masyarakat nggak peduli sebenarnya. Gitu. Mereka mendiamkan. Nah, maka mendiamkannya masyarakat seluruh Indonesia itu menunjukkan persetujuannya terhadap pelengseran Soeharto. Bukan saya muji-muji Soeharto, ya. Mungkin tadi sedang ngopi dulu jadi agak-agak teledor mengamati termasuk ketika saya bicara Islam di Inggris. Ya, yang saya sebutkan itu adalah bahwa tadi saya lagi menjelaskan tentang bagaimana Islam itu perlu dizohirkan. Sehingga konsep-konsep Islam yang teoritis ini kadang-kadang baru bisa mungkin bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu pada situasi tertentu. Ya, contohnya saya tadi contoh di Inggris, dakwah kepada mereka itu sampai ada tadi saya sebut istilah sosial eksperimen. Nah, itu di lapangan terbuka ada perempuan yang lewat pakai baju minim dikasih jilbab, merasa tersentuh hatinya. Nah, yang saya sebutkan itu bahwa bisa jadi Islam itu cukup dengan cara itu bisa menyentuh mereka.
sehingga mereka itu menjadi wasilah datangnya taufik dari sisi Allah Subhanahu, ketergerakan hati untuk memeluk Islam. Ya, bukan hanya di Eropa sebenarnya, di Jepang juga banyak, di negeri-negeri yang sedang haus spiritualnya itu, Islam itu didatangkan dan alhamdulillah luar biasa. Jadi saya tidak dalam arti sanjung menyandung sistem mereka, tidak, tapi bahwa Islam itu ketika disajikan itu bisa juga mengetuk pintu nurani dan nalar mereka. Kemudian tentang tadi ada dua pemimpin di dalam Islam. Jadi begini, mungkin nanti perlu ada nanti Pak Hendro kalau memang nanti ada kesempatan lebih, ya bisa kopdar lah di mana begitu dengan para aktivis dakwah yang memahami dakwah ini, ya, dakwah terhadap membangkitkan umat dengan Islam kafah ini, ya, karena memang ketika kita berada di dalam kehidupan sosial yang seperti sekarang, maka pandangan-pandangan skeptis terhadap prinsip atau pandangan-pandangan Islam itu menjadi sangat dominan, gitu ya. Kayak misalkan tadi antara memposisikan jihad dan kelembutan, itu tadi saya tidak membahas dalam arti kita mendikotomikan ini, gitu ya, bahwa jihad sebagai sebuah ajaran Islam kita harus terima, ya, welas asih kasih sayang, bahkan itu juga karakter yang memang perlu dimunculkan oleh umat Islam, gitu. Jadi tidak kemudian dibenturkan, tidak, gitu. Sekali lagi umat Islam kalau diajak perang berani, bahkan sampai berani mati. Dan ingat ketika bicara perang itu hanya Islam saja yang punya regulasi aturan tentang perang, ya, aturan tentang perang, gitu. Jadi cuma Islam, yang lainnya nggak. Fiqhul jihad itu ada, yang lain nggak ada fikih jihad. Kalau perang ya sak mau-maunya, cuma Islam yang ada fikih tentang jihad. Kemudian tadi misalkan ada tadi disebutkan di dalam sejarah ada negara-negara yang pemimpinnya banyak. Ya ada, memang nanti di dalam sejarah Islam contoh ya, antara Bani Abbasiyah dengan Bani Turki Utsmani itu bahwa ada banyak pemimpin, tetapi mereka tahu diri. Ada pemimpin-pemimpin itu tidak berani mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Ya. Turki Utsmani saja, ya, Turki Utsmani itu mendeklarasikan diri sebagai khalifah itu kan di era Sulaiman I kalau tidak salah, ya, Sulaiman I. Sebelumnya hanya sultan-sultan biasa. Mereka mendeklarasikan sebagai khalifah ketika sistem dari dinasti Abbasiyah yang terakhir itu adalah al-mutawakkil ala Allah, itu menyatakan diri sudah tidak sanggup memposisikan sebagai khalifah dan diserahkan jabatan khalifah kepada dinasti Turki Utsmani. Jadi memang para pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Islam itu tahu diri untuk tidak mendeklarasikan sebagai khilafah lagi, khilafah tandingan, bukan, tapi negara-negara yang secara administrasi politik itu di bawah khalifah, gitu. Jadi mereka tahu, ya, karena ya insya Allah mereka para pemimpin-pemimpin dahulu itu, ya, mereka punya pendamping, salah satunya pendampingnya ulama kiai yang paham tentang fikih, ya, sehingga tidak liar, ya, tidak liar dalam melakukan kepemimpinan itu. Kemudian tadi ketika khilafah berdiri, apakah nanti akan memaksakan kehendak, memaksa negeri-negeri Islam itu bersatu atau memerangi orang-orang kafir? Jadi begini, itu kan tadi juga Pak Hendro sepertinya ingin mengkonfrontasikan ini semua, gitu. Nanti pada faktanya, insya Allah khalifah ini akan sangat bijak menetapkan, ya, kalau tadi saya sebutkan regulasinya begini. Ketika seseorang ini tadi yayasan mengangkat seseorang jadi kepala sekolah, maka orang yang ada di sekolah itu harus taat dan mengakui dia sebagai kepala sekolah. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang tidak mengakui sebagai kepala sekolah, berarti kan dia salah, gitu.
Nah, jadi ini logika sederhana. Jadi ketika kepemimpinan Islam ini, kepemimpinan politik Islam itu sah, ya, baiat in iqadnya sudah dilaksanakan, sudah sah, maka negeri-negeri Islam yang belum menyatakan mengintegrasikan diri, maka akan ada proses-proses untuk menyatukan. Ya, mulai dari dakwah-dakwah di internal negara, di internal tempat itu untuk mendukung agar pemimpin-pemimpinnya menyatukan diri dengan negara kesatuan khilafah itu, atau nanti khilafah ada utusan dari khalifah datang kepada negeri-negeri Islam, ayo kita bersatu, kan begitu. Tentu kita tidak kemudian langsung main potong, kan tadi ada fikih jihadnya, ada jelas aturannya gitu. Jadi sekali lagi ya, mungkin nanti Pak Hendro perlu waktu yang lebih luas untuk untuk membincangkan tentang persoalan ini, insya Allah. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ditangkap ya Pak Hendro. Dan insya Allah diskusi ini semakin hangat. Ustaz, ini kita cukupkan Ustaz? Ya, sudah. Oke Ustaz, minta pernyataan Ustaz sebagai closing statement juga Ustaz. Untuk satu aja Ustaz. Ini Ustaz, ada satu video yang dibuat oleh salah satu konten juga berkaitan dengan bahwa hari ini Presiden Jokowi itu harus ditaati karena baiat kita kepada beliau. Ini ada pernyataan begitu Ustaz. Nah, jadi tolong closing statement juga dengan pernyataan apakah baiat ini tepat kalau mentaati Presiden Jokowi, bahwa baiat itu syar'i atau tidak Ustaz. Sekalian soal Ustaz. Oke. Jadi ingat bahwa baiat ini adalah terminologi dalam fikih Islam. Ya. Terminologi ini kayak tadi bugot itu adalah terminologi yang ada di dalam Islam. Maka ketika terminologi ini ada di dalam Islam ya pas. Tetapi ketika terminologi ini dibawa-bawa ke sana kemari, saya melihatnya hanya sekedar berdalih gitu. Jadi bukan dalil itu sebenarnya. Jadi sekali lagi terminologi baiat yang sah itu ketika basically-nya, pondasinya itu menggunakan tata aturan Islam. Tidak kemudian menggunakan tata aturan demokrasi, menggunakan istilah baiat, menggunakan aturan-aturan yang jauh dari Islam, menggunakan terminologi Islam. Gitu. Ya salah lah. Gitu. Jadi nggak benar. Jadi ini tidak tepat. Jadi kalau menyatakan karena memang basicnya sudah bukan Islam, ya bahkan nanti langkah-langkahnya juga bukan Islam. Karena baiat di dalam Islam besok nanti insya Allah waktu kita akan rincikan isi baiat itu apa. Kita itu membaiat orang untuk apa gitu. Gitu. Jadi itu insya Allah secara takrifatnya sudah tidak pas gitu. Dan yang ingin saya sampaikan dalam hari ini adalah marilah kita semakin mendalami Islam ya, agar kita kalau istilahnya itu lampu penerang kita itu makin menyala gitu. Ketika lampunya makin menyala makin terang, maka jalannya akan kelihatan. Nggak ada istilah remeng-remeng, nggak akan ada kejeblos itu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.